Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada dosen pengampu kami, Pak Novi Satria Jatmiko, atas kesempatannya pada siang hari ini sudah mengizinkan kelompok kami untuk presentasi. Kami di sini akan membahas tentang analisis dan penilaian surat berharga. Baik, perkenalkan saya sendiri Puput Halimatus Sadiah. Ada rekan saya Dewi Rahayu Safitri, Nur Hafifah Rogita, dan Mega Puspita. Kami di sini akan membahas materi yang pertama pengertian surat berharga, contoh surat berharga, manfaat surat berharga, jenis-jenis surat berharga, keuntungan berinvestasi di surat berharga, risiko dalam investasi surat berharga, cara menganalisis kinerja surat berharga, dan yang terakhir, teknik penilaian surat berharga. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya Dewi Rahayu Sapitri. Di sini ada pengertian surat berharga adalah instrumen finansial yang dapat diperjualbelikan dan mewakili kepemilikan di suatu entitas atau memiliki klaim terhadap pendapatan dan aset. Next. Di sini ada contoh dan manfaat. Beberapa jenis contoh surat berharga termasuk saham, obligasi, sertifikat deposito, dan reksadana. Di sini ada manfaatnya. Yang pertama, pengumpulan dana. Surat berharga adalah cara yang efektif bagi perusahaan dan pemerintah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk proyek-proyek besar atau operasi mereka. Dengan menerbitkan saham atau obligasi, perusahaan dapat mendapatkan modal baru tanpa harus mengambil pinjaman dari bank atau lembaga keuangan. Yang kedua, ada investasi. Bagi investor, surat berharga adalah alat investasi yang penting. Mereka dapat membeli saham untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan perusahaan atau obligasi untuk mendapatkan pendapatan tetap dari tingkat bunga. Yang ketiga ada liquidity. Surat berharga sering diperdagangkan di pasar sekunder, seperti bursa saham atau pasar obligasi sekunder. Ini memberikan likuiditas kepada pemegang surat berharga yang ingin menjualnya. Likuiditas memungkinkan investor untuk mengakses dana yang diinvestasikan dengan relatif mudah. Yang keempat ada pengelolaan risiko. Surat berharga juga dapat digunakan untuk mengelola risiko. Misalnya opsi dan derivatif berdasarkan surat berharga dapat membantu investor melindungi portofolio mereka dari fluktuasi harga yang merugikan. Yang kelima ada pendanaan proyek. Bagi perusahaan, surat berharga dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek tertentu. Obligasi proyek misalnya diterbitkan untuk mendanai proyek khusus dan dijamin oleh arus kas dari proyek tersebut. Ini membantu perusahaan memisahkan resiko proyek dari resiko keseluruhan perusahaan. Pendanaan pemerintah dapat menerbitkan surat berharga seperti obligasi pemerintah untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, layanan publik, atau mengatasi defisit anggaran. Ini membantu pemerintah memenuhi kebutuhan keuangan mereka tanpa harus terlalu banyak mengandalkan pajak atau utang luar negeri. Yang terakhir ada diversifikasi portofolio. Bagi investor individu, surat berharga memungkinkan diversifikasi portofolio mereka. Dengan memiliki berbagai jenis surat berharga, mereka dapat mengurangi risiko dan potensi kerugian dari fluktuasi harga aset tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis surat berharga. Yang pertama ada saham.
merupakan surat berharga yang mewakili kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Yang kedua ada obligasi, yaitu surat berharga yang merupakan bukti utang dari penerbit kepada pemegang obligasi. Yang ketiga, reksadana adalah surat berharga yang merupakan wadah pengumpulan dana dari investor dan dikelola oleh manajer investasi. Next. Selanjutnya, yaitu keuntungan berinvestasi di surat berharga. Yang pertama ada pendapatan pasif, yaitu surat berharga seperti obligasi dan dividen saham dapat memberikan pendapatan pasif dalam bentuk bunga atau dividen. Yang kedua ada potensi pertumbuhan, yaitu investasi surat berharga dapat memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Yang ketiga ada diversifikasi portofolio, yaitu investasi surat berharga dapat membantu dalam diversifikasi portofolio, mengurangi resiko dan meningkatkan peluang pengembalian. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada resiko dalam investasi surat berharga. Yang pertama ada resiko pasar, yaitu perubahan harga surat berharga karena fluktuasi pasar seperti naik turunnya harga saham. Yang kedua ada resiko kredit, resiko yang terkait dengan kemungkinan penerbit surat berharga mengalami kesulitan keuangan atau gagal membayar kembali utang. Dan yang terakhir ada resiko likuiditas, yaitu kemungkinan kesulitan menjual surat berharga dengan cepat tanpa memengaruhi harga pasar. Selanjutnya ada cara menganalisis kinerja surat berharga. Yang pertama ada analisis fundamental, yaitu melakukan penilaian berdasarkan kinerja keuangan, prospek, pertumbuhan, dan kondisi pasar perusahaan atau insurer surat berharga. Yang kedua ada analisis teknis, yaitu menggunakan grafik atau pola harga historis untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Yang terakhir ada analisis sentimen, yaitu mempertimbangkan faktor-faktor dan keuangan seperti berita, opini, dan perilaku investor dalam memprediksi pergerakan harga surat berharga. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Baik, di slide ini ada teknik penilaian surat berharga. Yang pertama ada valuasi relatif, yaitu menggunakan perbandingan harga dan metrik keuangan surat berharga dengan pesaing atau pasar secara keseluruhan. Yang kedua ada valuasi residual, yaitu menghitung nilai intrinsik suatu surat berharga dengan mengalokasikan nilai-nilai keuangan perusahaan dan estimasi perkiraan masa depan. Dan yang terakhir ada valuasi diskonto arus kas,
yaitu menghitung nilai suatu surat berharga berdasarkan aliran kas yang diharapkan di masa depan dengan memperhitungkan tingkat diskonto yang diterapkan. Baik, di slide ini ada strategi investasi jangka pendek. Yang pertama ada pendapatan tetap atau income oriented. Tujuannya itu untuk memaksimalkan pendapatan dalam jangka pendek. Surat berharga yang cocok itu seperti obligasi korporasi dengan tingkat kupon yang tinggi, obligasi pemerintah, sertifikat deposito, atau surat berharga pasar uang. Untuk analisisnya difokuskan pada kestabilan pendapatan dan kualitas kredit penerbit. Yang kedua ada perdagangan aktif atau active trading. Tujuannya untuk mengambil keuntungan dari fluktuasi harga dalam jangka pendek. Untuk surat berharga yang cocok itu seperti saham, surat berharga yang berjangka atau futures, opsi atau exchange trend foods atau ETF. Untuk analisisnya melibatkan analisis teknikal dan fundamental untuk mengidentifikasi peluang perdagangan singkat. Dan yang terakhir ada perlindungan atau risk mitigation. Tujuannya untuk melindungi modal dari volatilitas pasar atau risiko yang muncul dalam jangka pendek. Surat berharga yang cocok itu seperti obligasi dengan tingkat kupon yang stabil, obligasi pemerintah, atau investasi dalam instrumen derivatif untuk lindung nilai atau hedging. Baik, untuk strategi investasi jangka panjang, yang pertama ada pertumbuhan modal atau capital growth, yaitu tujuannya untuk mengembangkan modal dalam jangka waktu yang lebih panjang. Untuk surat berharga yang cocok, seperti saham perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, dana investasi atau ETF yang melacak indeks saham. Untuk analisisnya difokuskan pada pertumbuhan laba dan pendapatan perusahaan serta prospek masa depan. Yang kedua ada pendapatan pasif atau passive income. Tujuannya untuk menciptakan sumber pendapatan pasif dalam jangka panjang. Yang kedua, untuk surat berharga yang cocok, saham berdividen tinggi, obligasi dengan kupon yang stabil atau real estate invest trust. Untuk analisisnya, evaluasi kestabilan dan pertumbuhan dividen atau pendapatan. Yang ketiga ada diversifikasi portofolio atau portofolio diversification, yaitu tujuannya untuk membangun portofolio yang beragam untuk mengurangi resiko dan mencapai tujuan jangka panjang. Untuk surat berharga yang cocok, yaitu seperti campuran beragam saham, obligasi, dan aset lainnya, sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasi individu. Untuk analisisnya, pemilihan surat berharga yang sesuai dengan berbagai sektor dan kelas aset. Yang terakhir ada pensiun dan dana pendidikan atau retirement and education funds. Tujuannya untuk
menyediakan dana untuk masa pensiun atau pendidikan anak dalam jangka panjang. Untuk surat berharga yang cocok seperti dana pensiun, rekening pensiun individu atau IRA, rekening pendidikan 529 atau investasi jangka panjang yang stabil. Untuk analisisnya difokuskan pada pertumbuhan dan pengelolaan resiko jangka panjang. Baik, sekian presentasi kami hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditulis di grup ya. Makasih. Oke, terima kasih kelompok ketiga ya, yang membahas materi keempat untuk hari ini. Oke, dengan demikian sebentar saya masukkan dulu nilainya. Silahkan teman-teman dicek ya, kalau ada yang salah atau berubah sampai saat ini. Saya sudah berusaha transparan ke teman-teman, nilai yang kalian dapat sesuai dengan apa yang kalian lakukan tentunya ya, bukan lagi dari eh, Pak Novi sepenuhnya, tapi ini adalah sepenuhnya dari keaktifan, dari kerajinan teman-teman tentunya ya, untuk bisa mendapatkan nilai A langsung, syukur-syukur tanpa harus ikut ujian tentunya ya. Tidak ada paksaan untuk mengikuti kuliah, tidak ada paksaan untuk membuat resume, tidak ada paksaan untuk lain-lain ya. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa, tidak akan Pak Novi marah. Tapi seperti yang Pak Novi sudah sampaikan, bahwa nilai itu kalian yang menentukan ya. Pak Novi hanya memberikan jalannya, silahkan yang kalian yang melakukan, mau memilih cara yang seperti apa. Pak Novi sudah sediakan berbagai macam cara, tapi juga harus di apa namanya, dilakukan oleh kalian sendiri ya, tetap kalian yang menentukan. Nah, di situ sudah Pak Novi perbarui yang hari ini. Mungkin kalau ada yang kelewat, kayaknya Abid aja nih yang tidak ada untuk kelas pagi, yang kelas malam Anastasia dengan Nova ya, dengan Melisa yang belum ada. Kalau saya salah di situ tolong dikoreksi ya. Nggak Kemudian ada tadi juga ya, ada yang salah? nggak apa maksudnya Pak? Kenapa, Bu? Nggak ada apa tadi maksudnya Pak? Nggak ada. Nggak ada apa ya? Saya ngomong. Saya lupa. Nggak ada apa. Eh, ya, yang saya posting tadi silahkan kalau ada yang salah, atau misalnya ada yang masuk tapi lupa tidak saya masukkan. Kelihatannya kalau saya lihat dari grup yang belum masuk hanya Abid untuk kelas pagi, kelas malam ada Anastasia, Melisa, dan Nova. Oh ya, minta tolong ditutup dulu slide-nya biar kita bisa foto untuk dokumentasi kehadiran hari ini. Untuk nama tolong sesuai dengan absensi ya. Biar saya nggak bingung nanti ngabsennya. Siapa tahu juga ada yang kurang. Oke. Di situ sudah saya tambahkan juga teman-teman nilai untuk ada yang sudah mengumpulkan sesuai tantangan kemarin ya, yaitu kelompoknya Ade, Erika, dan Sapitri ya. Sehingga sesuai dengan janji saya memberikan sudah nilai 10 ke mereka karena sudah buat konten video walaupun belum saya unggah ya karena nunggu giliran. Untuk teman-teman yang lain masih ada waktu, berarti untuk minggu berikutnya kalau nggak salah poinnya 5 ya. Bener nggak? Atau saya salah? Saya Benar, lupa Pak. juga masalahnya. Bener ya?
Gitu ya. Kalau untuk minggu ini sekarang 5 ya poinnya kalau ada yang mau mengumpulkan ya. Benar? Kalau saya salah tolong diingatkan ya. Saya suka lupa masalahnya. Bener, Benar Pak. ya? Saya salah ngajar beberapa kelas. Saya ngomongnya ke satu kelas sama yang kelas yang lain kadang berbeda ya. Jadi tolong diingatkan kalau Pak Novi salah. Oke, tidak ada yang masukan atau komplain atau yang berhubungan dengan poin saat ini kira-kira? Sudah ada yang luar biasa, sudah ada yang setengah perjalanan, sudah 58 nilainya. Siapa itu? Ade dan Safitri 58. Sementara ya, yang lain mungkin karena belum presentasi jadi masih kurang ya. Tidak apa-apa, nanti tunggu gilirannya. Nah, silakan sambil menunggu teman-teman yang bertanya untuk menchat di grup pertanyaannya dan saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk kuliah hari ini apakah berlangsung sampai dengan selesai atau sebentar saja mengingat hari ini hari libur gitu ya. Jadi apakah nanti menjawabnya minggu depan atau mau langsung dijawab hari ini, saya persilahkan kalian mengusulkan mau seperti apa. Ada masukan kira-kira, Pak hari ini kan hari libur Pak, capek untuk kuliah. Ya nggak apa-apa, berarti sampai dengan pertanyaan masuk, kita tutup dulu, jawabnya minggu depan. Atau Pak nggak apa-apa sekalian nanggung sampai selesai. Ya silahkan gitu ya. Gimana, ada masukan kira-kira? Bapak, kalau boleh usul Ya. yang presentasi jawabnya boleh di grup aja mungkin, Pak. Oh gitu, di grup. Ini ditutup dulu nanti atau gimana? Zoom-nya? Atau tetap jalan jawabnya di grup gitu? Gimana maksudnya dia? Kalau untuk Zoom-nya mungkin terserah yang presentasi aja sih, Pak. Oh Saya cuma gitu, ya, ngusulinnya ya, soal ya, ya. jawab itu. Oke, oke, oke. Gimana teman-teman yang presentasi? Atau teman-teman yang lain juga nggak apa-apa loh ya, ngasih usulan loh. Silakan, tidak mengurangi nilai kok. Maunya gimana hari ini? Mau sampai selesai seperti jam kuliah biasa? Atau karena hari libur, yang penting kita sudah masuk hari ini, sudah didokumentasikan, menjawab pertanyaannya minggu depan, atau hari ini Zoom-nya selesai dulu, menjawab pertanyaannya sambil jalan gitu. Enaknya bagaimana? Ini sambil nunggu ini ya, nunggu yang teman-teman yang lain yang mau bertanya di grup. Jawab pertanyaannya Saranova dari voice note aja Pak di grup kalau misalnya memang nggak sempat online Zoom. Oke. Soalnya kan pasti Siap, ada yang siap. Ya, terima kasih Nova. Ini Nova belum saya masukkan ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain kira-kira? Yang presentasi terutama ini, maunya gimana? Pak, kami mau teman-teman nemenin kami ya nggak apa-apa. Gitu ya. Silakan. Enaknya gimana? Mungkin ini Pak, ketik di grup aja kali ya Pak, jawabannya. Jawabannya langsung di grup. Oke, mau ngetik boleh, mau voice note boleh gitu ya. Ya, Oke, enaknya Pak. gimana gitu ya. Kalau Pak saya capek ngetik mau langsung ngomong, saya biasa ngomong ya silahkan gitu ya. Silahkan kalau mau langsung voice note, mau langsung chat atau ketik di grup juga silahkan. Ada lagi? Masukan lagi? Mungkin Zoom-nya ditutup aja Pak. Zoom-nya Jawabannya ditutup. Oke, oke, oke. Gitu ya. Jadi Pak Novi juga tidak mau mengurangi hak teman-teman untuk libur ya, tapi dari maksud Pak Novi kita mengadakan ini biar menyicil jangan sampai nanti kita bingung nyari hari lain ya. Hari lain belum tentu ketemu waktu kosongnya kita semua karena masing-masing punya kesibukan, teman-teman juga kuliahnya juga banyak.
takutnya malah nggak jadi gitu ya. Jadi hari ini tetap jalan seperti biasa walaupun tidak full sampai dengan 3 SKS ya, tapi kita sudah masuk, sudah Pak Novi dokumentasikan dan juga poinnya sudah Pak Novi masukkan ya. Silakan kalau masih ada yang kurang. Tadi terakhir berarti Nova hari ini masuk, saya sudah tambahkan 5 poin. Sorry, Nova tadi masuknya dari tadi atau barusan ya? Dari tadi, Pak. Makanya tadi saya tanya, enggak masuk itu apa maksudnya? Oh gitu ya ya. Oke. Saya kasih nilai 5 poin juga ya sesuai dengan kesepakatan. Oke, nanti berarti Zoom-nya akan kita tutup, kemudian silakan teman-teman yang bertugas presentasi hari ini menyelesaikan menjawab sampai dengan selesai ya. Namun sebelum Pak Novi tutup, Pak Novi juga masih memberikan kesempatan teman-teman untuk menambah poin bagi yang mau ya. Sekali lagi bagi yang mau, yang tidak juga tidak apa-apa. Ya seperti biasa kita masih ada beberapa postingan di Instagram yang belum dikomentari, belum di-like dan sebagainya. Ada berapa teman-teman di situ? Di Instagram Sti Madani? Yang baru? Ada 4, Pak. 4 ya? Wih, lumayan juga ya. Oke, saya nggak kali 2 ya, karena lumayan 4 buah ya. Saya kalikan 1. Masing-masing yang mau memposting di situ ya. Jadi saya kasih tambahan maksimal 4 poin. Silahkan diposting di sana, kemudian jangan lupa di posting di grup WA biar saya tahu sehingga bisa saya tambahkan poinnya. Ya, jadi silakan ada 4 ya, benar ya teman-teman yang lain ya? Udah dicek ya? Saya belum ngecek. 1, 2, 3, 4. Ya, betul 4 ya. Oke, sekali lagi tidak ada paksaan loh ya, nggak mau juga nggak apa-apa ya, yang mau saja ya. Oke, Erika sudah curi setar duluan ini. Oke. Oke, teman-teman, sekali lagi ada pertanyaan sebelum Pak Novi tutup untuk sesi Zoom-nya? Nggak ada? Ya, oke, baik. Nanti sesi Zoom Pak Novi tutup. Silakan kelompok yang presentasi untuk menjawab dan teman-teman lain yang mau memberikan komentar yang positif, terutamanya jangan negatif. Tolong yang positif aja di Instagram Sti Madani dan silakan diupload untuk mendapatkan poin tentunya untuk nilai teman-teman ya. Oke, terima kasih atas kehadiran pada hari ini teman-teman semua. Saya mohon maaf mengganggu waktu liburnya. Silakan melanjutkan liburnya kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak.